Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang saya hormati, moderator serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Agni Tiatri Maharani sebagai pembicara satu dari tim afirmasi yang sangat amat menyetujui pada mosi kali ini, yakni Dewan ini menyetujui bahwa AI dapat mengacam tatanan dan kaidah bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke dalam argumen yang akan kami berikan, kami akan menyampaikan definisi dari tiap-tiap kunci pada mosi yang ada. Definisi yang pertama yakni Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan yang seringkali kita sebut sebagai AI merupakan simulasi kecerdasan manusia dalam sistem komputer atau mesin yang dirancang agar dapat berpikir, belajar, memecahkan masalah, membuat keputusan dan bertindak secara mandiri seperti manusia. Yang selanjutnya adalah tatanan dan kaidah bahasa Indonesia yang merupakan aturan atau norma yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia agar menjadi benar, baik, dan komunikatif dalam berbagai konteks, baik lisan maupun tulisan. Kaidah ini menjadi panduan untuk menghasilkan komunikasi yang jelas, menghindari kesalahpahaman dan membangun kebiasaan berbahasa yang baik dan benar sesuai dengan norma dan fungsi bahasa nasional serta negara. Dosen pada kelompok keahlian informatika, Sekolah Teknik Elektro atau STEI pada salah satu universitas ternama di Indonesia, yaitu Institut Teknologi Bandung yang sering kita sebut sebagai ITB, Dr. Eng Aryu Purwaryanti STMT mengatakan ada beberapa resiko yang harus dipertimbangkan ketika memanfaatkan salah satu AI. Dalam hal seputar regulasi, isu plagiarisme dan etika pemanfaatan AI khususnya dalam lingkup akademik. Dr. Ayu mengingatkan untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan AI sebagai alat belajar, karena resiko dari AI juga sangat banyak. Salah satunya terkait tidak akuratnya afirmasi dan jawaban yang diberikan oleh AI, sehingga diharapkan agar pengguna dapat melakukan validasi atau mencari sumber lain yang lebih terpercaya dalam mencari suatu informasi. Hasil penelitian dari cmlabs.co yang diungkap datang dari prompt dengan kata baku dan tidak baku dalam bahasa Indonesia. Mereka memasukkan 16 pasang prompt serupa tetapi berbeda dari kata baku yang dimasukkan. Sebagai contoh, mereka memasukkan prompt apa itu asas legalitas dengan kata baku asas, apa itu azas legalitas dengan kata tidak baku azas untuk melihat apakah bisa AI tersebut memberi hasil sesuai dengan kaidah kebakuan atau mengikuti prompt yang dimasukkan. Dari 32 prompt yang diberikan, terdapat 24 hasil yang menggunakan kata baku yang tepat. Terlepas dari kata baku yang digunakan pada prompt, kemudian 7 lainnya menunjukkan kata tidak baku pada hasil prompt dengan kata tidak baku yang diberikan. Dengan adanya hal tersebut, kami sebagai tim afirmasi sangat menyetujui pada mosi yang ada, yakni Dewan ini mendukung bahwa AI dapat mengacam tatanan dan kaidah bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke dalam argumen, kami akan melimitasi untuk membatasi perdebatan pada mosi kali ini, yaitu hanya berfokus pada penggunaan AI berbasis teks seperti ChatGPT, Gemini AI dalam penulisan dan komunikasi. Fokus pada bahasa Indonesia yang baku sesuai PUEBI, bukan bahasa gaul, dialek daerah atau slang, konteks pendidikan literasi dan komunikasi resmi, serta dampak terhadap penguasaan dan kelestarian kaidah bahasa Indonesia. Kami memiliki beberapa argumen yang sangat mendukung pada perdebatan kali ini, dan saya yakin bahwa Dewan Juri yang terhormat serta teman-teman yang saya banggakan akan sama juga menyetujui pada argumen yang kami berikan. Argumen yang pertama yakni AI seperti ChatGPT dan Gemini AI tidak selalu menghasilkan tulisan yang sesuai dengan pedoman ejaan resmi. Kesalahan tanda baca, penggunaan huruf kapital atau pilihan kata yang kurang tepat bisa menormalisasikan bentuk bahasa yang salah. Misalnya, dalam beberapa kasus keliru dalam hal-hal tersebut. Kesalahan ini tampak sepele, tapi jika dibiarkan dapat menjadi kebiasaan yang salah kaprah bagi pengguna. Terlebih, banyak orang yang menggunakan AI tanpa melakukan pengecekan ulang, sehingga bentuk bahasa yang tidak baku tersebut berpotensi tersebar luas. Hal ini menunjukkan bahwa AI justru dapat melemahkan upaya pelestarian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tentu, dengan adanya hal tersebut, saya sebagai tim afirmasi sangat menyetujui bahwa AI dapat mengacam kaidah dan tatanan bahasa Indonesia.
Langsung saja lanjut ke aspek kedua, yaitu AI seringkali menghasilkan kalimat yang dipengaruhi oleh struktur bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Hal ini membuat gaya bahasa terasa kaku, literal, atau kebarat-baratan. Jika hal ini terus dipakai tanpa koreksi, masyarakat bisa terbiasa dengan pola kalimat yang tidak sesuai dengan karakter alami bahasa Indonesia. Di sisi lain, ketergantungan pada AI juga berpotensi menurunkan keterampilan menulis mandiri. Banyak siswa atau penulis yang lebih memilih untuk menyalin hasil dari AI daripada berlatih mengatur struktur kalimat serta memahami kaidah bahasa menjadi semakin lemah. Lebih lemahnya lagi, jika kesalahan atau bentuk bahasa yang rancu itu terus digunakan. Lama-kelamaan, masyarakat bisa menganggap itu benar dan menjadikannya kebiasaan. Inilah yang mengancam kelestarian bahasa Indonesia yang baku. Bahasa yang seharusnya menjadi identitas bangsa dan alat komunikasi resmi bisa tergeser oleh bahasa yang salah kaprah, sehingga peran bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan menjadi lemah. Maka dengan adanya hal itu, kami sebagai tim afirmasi yang sangat menyetujui pada mosi yang ada, yakni Dewan ini mendukung bahwa AI dapat mengancam tatanan dan kaidah bahasa Indonesia. Dengan adanya argumen yang kami berikan, kami meyakini bahwa Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman yang kami banggakan akan ikut menyetujui dan yakin pada argumen yang telah kami berikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.